Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat berjumpa di Kebun Buku di acara pameran komunitas Kalisode Nandur Gawe Nandur Sawu yang nanti akan dibuka oleh Mas Bambang. Sudah hadir Mas Bambangnya? Ada. Oke, terima kasih Mas. Ngomong apa ini? Ya nanti komunitas Kalisode dan ada living wall di samping ya. Yang dari komunitas Kalisode mungkin nanti Mbak Fitri yang mewakili, terus yang living wall Mas Ana. Oh, living wall itu Mas Isron. Mas Isron. Iya. Ya, terus nanti ya. Pak Bambang Nuryanto. Ya, salam kenal untuk semuanya. Sudah pada masuk semua? Sudah. Masukin aja kalau kurang masuk. Sudah, Mas. Penulisnya ada nggak? Oh ya. Oke, kalau begitu kita sambut perwakilan dari komunitas Kalisode Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih Kebun Buku, terima kasih teman-teman semua, terima kasih untuk hari ini. Dan hari ini adalah pertama kali Kebun Kalisode yang dimana komunitas kami berkegiatan, lebih banyak kami lakukan teman-teman perempuan, dan kami menanam, mengkonsumsi, memakan apa yang kami tanam, dan itu natural, artinya apa yang kami tanam tanpa pupuk kimia, dan kami juga berkegiatan sehari-hari bertemu dengan teman-teman, dan sambil ngobrol ringan-ringan kami menanam, kami berdiskusi, kami belajar bersama, dan harapan kami kita sehat semua, sehat jiwa raga kita, sehat semangat kita, spirit kita, seperti itu. Dan silakan hari ini ada beberapa tanaman hasil panen kami, dan ada beberapa karya teman-teman dari Kebun Kalisode. Silakan dilihat dan ya dinikmati. Seperti itu dulu dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri. Jadi di Jogja itu seperti biasa ya, setiap minggu pasti akan ada banyak event pameran ataupun pertunjukan. Seperti sore hari ini ada 4 tempat, jadi masanya kita bagi-bagi. Jam 3 tadi di Galeri SD Katansi, jam 4 di Kebun Buku sama di Habib Raya belakang kantor pos, terus nanti jam 7:30 ada di Bundaran Hi. Jadi memang jadwalnya full. Sebelum kita ke Mas Isron, perwakilan dari Kebun Buku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangatnya mana guys? Coba lihat beritaan saya. Bos kagak ada, disuruh kerja sendiri, dikasih cuma sama pasien doang, gitu kan? Merdeka. Bos kalau nambang ini saya sudah melaksanakan perintah. Orang langsung ya, sesuai dengan by order lah semuanya ya. Oke. Selamat datang, saya mewakili Bapak An. Sekarang karena posisi Bapak An sudah berada, dia ingin siaran langsung, dan siaran langsung dipublikasikan di Instagramnya Miracle, menandai Mas An dan juga Mas Isron ya. Mas Isron nanti langsung ke media lain. Oke, selamat datang semuanya. Maaf ya, setelah Idul Fitri, kalau masih ada itu maaf, tolong diberikan seikhlasnya kepada Kebun Buku, kepada Pak Hans, kepada saya, Mas Jun, dan semua orang-orang yang ada di Kebun Buku. Hanya ini yang bisa
Tadi itu sebenarnya saya datang ke sini cuma mau nonton, tapi kita tonton selanjutnya untuk living world, Mas Yusro mungkin mau sedikit mau. Ya. Banyak. Sedikit Oh, Pak. banyak. Nunggu aja. 3.500 karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di pameran Komunitas Kebun Kalisode. Komunitas Kebun Kalisode benar ya Mas? Yes. Media legal dilibatin di pameran apa di Living World sebenarnya udah ke hampir ini keempat kalinya saya gambar di sini karena sebelumnya tuh namanya Is on the Wall gitu. Jadi ini udah keempat kali saya merespon yang di samping, tapi ini sangat berbahagia banget karena bisa merespon temanya Komunitas Kalisode. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Apa tuh? Namanya nanti saya. Oh iya, nanti kita sorot ke oke, thank Iya, you. itu aja Mbak. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah datang. Terima kasih Mas Yusro. Bisa ngomong. Ya, karena Mas Bapak sudah tahu deh, kita buka saja langsung. Tapi sebenarnya sebelum buka Mas Bapak sedikit menyampaikan Banyak. Oh banyak. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk semuanya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Anang, keluarga Kebun Kalisode yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk membuka pameran ini. Sebetulnya Mas Anang ini setengah memaksa karena ngasih taunya setelah posternya dibuat. Saya menolak tapi bilang, Mas ini jenengmu wis digawe masismu buat. Iya, Mas Israel ini. Iya, jadi saya pikir ini sore ini kita ada di sebuah tempat yang menarik ya. Ini tempat yang bagus, kecil tapi indah. Begitu pula dengan kebun Kalisode ini yang meskipun kecil itu kemudian sangat cantik karena kemudian mempunyai banyak fungsi. Saya ingat ada seorang ahli ekonomi dari Jerman, dia juga seorang filosof namanya E.F. Schumacher. Dia pernah menulis buku itu judulnya Small is Beautiful. Jadi kecil tapi cantik gitu. Nah, dia menulis buku itu sebagai respon dari pertarungan antara ideologi kapitalisme dan sosialisme yang semuanya adalah narasi-narasi besar dan kemudian mereka menghilangkan sentuhan ekonomi dengan aspek humanismenya. Nah, Schumacher ini sebetulnya bisa disebut sebagai Neo Gandhi, seperti itu. Dia banyak terinspirasi dari ajaran-ajaran Gandhi. Nah, Small is Beautiful inilah yang saya kira saya melihat ini ada di kebun Kalisode. Kebunnya sekitar 9 kali 17 km, tetapi kemudian itu bisa menjadi solusi untuk semua persoalan-persoalan penting yang ada di Jogja. Saya melihat satu misalnya bahwa kemudian kebun itu bisa memberikan manfaat untuk warga untuk mengurangi ongkos ekonominya karena pengeluaran sayur. Apalagi waktu itu di masa pandemi. Ini sudah sesuatu yang sangat menarik sekali. Kemudian yang kedua,
warga saling bertemu, saling berinteraksi, saling bersapa, dan ini adalah penting untuk bonding sosial. Salah satu kekerasan, kenapa di Jogja itu kekerasan tinggi, itu adalah karena salah satu analisanya karena kemudian public spare, di mana kemudian warga saling bertegur sapa itu tidak ada. Disitulah kemudian ketika tidak bertegur sapa tidak ada, mereka tidak saling kenal, intoleransi itu kemudian saling berkembang dan sebagainya. Nah ini kemudian sangat penting sekali. Nah kemudian yang ketiga adalah persoalan bahwa ini menciptakan sebuah iklim mikro. Orang menanam sayuran, orang menanam kebun-kebun di tempat-tempat yang ada di tengah-tengah kota, itu menjadi sebuah gerakan yang saya kira positif untuk merespon apa yang kita sebut sekarang dengan perubahan iklim ini. Nah ini yang menjadi perubahan iklim ini dampaknya itu kecil, tetapi itu kemudian cenderung untuk dilupakan orang. Hari-hari ini kita melihat tahun kemarin di Kulon Progo demam berdarah itu naik 5 kali lipat. Karena apa? Karena kemudian hujan itu turun sepanjang tahun. Nah, perubahan iklim yang menyebabkan kemudian hujan tidak berhenti-berhenti itu menjadi salah satu penyebab naiknya penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Padahal demam berdarah, malaria ini sebagian di Kulon Progo itu sekitar 40% itu mengenai anak-anak. Dan ketika anak-anak terkena, mereka rentan terhadap perubahan iklim, itu artinya kemudian kita negara itu melanggar hak anak. Mereka tidak bisa belajar, mereka kemudian daya tahan tubuhnya itu melemah, sehingga kemudian hak anak untuk tumbuh sehat itu kemudian tidak terpenuhi. Nah, kebun Kalitode itu juga bagian dari itu untuk menciptakan iklim yang menarik. Kalau ini bisa ada banyak kampung menciptakan ini, saya kira CO2 yang dikeluarkan oleh motor-motor yang ratusan ribu ada lalu lintas di lalu lalang di Jogja itu bisa terserap oleh mereka. Dan ketika orang melihat hijauan itu sebetulnya sebagai bagian dari healing. Tetangga saya misalnya ada seorang petani yang kemudian tanahnya itu sudah terjepit oleh banyak bangunan-bangunan, gudang-gudang yang dibangun oleh toko-toko yang besar yang ada di Jogja itu. Saya sempat tanya, kenapa misalnya tanahmu ini nggak kamu jual? Dia bilang, Mas, aku itu nanem dan kemudian mulai hijau. Itu kemudian itu saya sangat bahagia ketika pagi atau sore cukup melihat tanaman itu saja. Nah, saya pikir ini memang benar kultur kita adalah agraris, sehingga pertanian itu sebenarnya tidak hanya sekedar untuk menciptakan bahan makanan, tetapi itu adalah bagian dari bagaimana trauma healing warga agraris itu memang harus seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah soal kebun Kalitode itu juga menjadi sebuah sekolah yang gratis. Di sana kemudian kawan-kawan kolektif di sana membuat banyak kegiatan, ada eco-frame dan sebagainya, dan saya kira hasilnya bisa kita saksikan hari ini. Nah, ini adalah bagian dari yang namanya warga berdaya. Nah, tokohnya ada di sini, Mas Dodo itu, ada Adi, ya, ada siapa lagi? Nah, itu saya pikir yang namanya warga berdaya itu yang memang seperti itu. Warga yang saya kira kita tidak bisa untuk menggantungkan kepada tanggung jawab negara yang sekarang sedang dibajak oleh kaum oligarki. Kita harus kemudian mencoba untuk memberdayakan diri sendiri dari masyarakat sipil untuk masyarakat sipil. Nah, ini yang
pameran ini saya pikir itu bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat sipil lainnya, sehingga kemudian dia bisa menarik inspirasinya dari apa yang sudah dibuat oleh kawan-kawan kolektif di Kali Jodi. Ini sesuatu yang menarik, sangat indah, dan saya pikir pameran ini layak untuk diapresiasi oleh banyak pihak. Nah, kawan-kawan kalau sempat misalnya mampir ke kebun Kali Jodi, kalau malam-malam sambil mendengarkan gemericik Sungai Jodi itu sangat indah sekali, karena dan tuan-tuannya juga ramah dan siap untuk memberikan kopi dan teh sesuai dengan request dari tamunya. Ya, saya kira itu kawan-kawan, semoga dari usaha yang kecil dalam tanda petik ya, apa yang dilakukan oleh Kebun Kali Jodi ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, dan pameran ini menjadi semakin menarik karena ada seniman kita yang hebat yang kemudian meresponnya di world. Saya kira itu. Nah, sore ini dengan diberkati oleh semesta, saya buka pameran Nandur Gawe Nandur Serawung. Semoga sukses dan bisa menginspirasi banyak orang untuk menjadi Yogyakarta yang lebih baik dan benar-benar istimewa, tidak hanya jargonnya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bapak. Karya-karyanya ini tidak sampai belakang ya, tapi untuk teman-teman masih yang di dalam bisa ke sebelah sebentar agar lebih banyak visual. Terus kemudian nanti balik ke dalam ada seni dan momen yang bisa diapresiasi, dan kita juga akan mendengarkan akustiknya Mbak Bisa. Mbak Bisa boleh dipersiapkan dulu. Oke, langsung aja musiknya kita ke samping. Ya, silakan. Mesake wong kene musik-musik kok tinggal metu. Kita keluar sebentar. Sebelah depan itu kita menata. Oke, kita Sambil cek sound. Mereka biasa. Oke. Kita pindah siaran langsung ke sebelah. Aku minta langsung. Bapak Bayu atas pembukaan pameran. sing tenan dirampungke Haji. Masuk loh Mas Bay. Anda rupame dong. Iki digo thumbnail iki. Iki tak ono YouTube. Cepet terus kewe. Ancuk wong iki arep takon ngomong iki YouTube ya, digo video. Konten ya, cocok konten. Wong konten iki. Apa malu selamat mau lho. Bos e. Selamat pembukaan pamerannya. Rada banter iki ra ono mike. Ya ampun, pokoknya jos lah. Iki Bambang kentolan. Pindah metu. Oh, iki to sing urek-urek tembok omahku kae. Sing petani ini top ini mana petani Vietnam boh ya? Istimewa tenan. Istimewa. Masuk ya. Serta subscribe loh. Oh, ojo, wis akeh.
Ditonton wae butuhe aja di-subscribe. Sombong ya. Iya kapan meneh iso sombong mosok Sombong ya. sombong ngenteni sugih niat ra iso sombong. Hati-hati nek tiba, Mbak. Sampai atas. Oh, udah jatuh ya? Enggak apa-apa. Hmm. Ditambah 10 bisa bagus, Mbak. 10 juta. Hai. 10 juta. Tugel apa, Mbak? Wis ra iso tinggo. Nanti soalnya ya. Harus ganti. Plot Ini dikon ganti sing ono lampune terus. ra urusan isine apa wis pokoke terus. Kowe okah konten yo. Sambil ngobrol Isra lewat apa ini? Bu iki sedikit bicara banyak bekerja ya. Ini apa ini? Enak. Ora ini ganti, Mbak, nek jak ngobrol. Kalau menyerah lambaikan tangan, nggih. Digawe alon-alon ben entuk gambar e. Kene ding nutupi kamera goblok ngene. Blas ra ngontak sapa? Neng Semampir, neng Kebraon, neng Gunung Sari terus neng Porong. Apa? Apa nang sama nambah kapok? Ya bola-bola kono.